Senang bisa berkumpul di sini. Senang sama-sama belajar. Bersyukur masih bisa bertemu. Oke, sambil nunggu yang lain. Sebelum saya buka dengan Wandana. Pasti saya yakin di sini semua sudah pernah naik pesawat, betul? Ada yang belum pernah naik pesawat? Belum pernah? Walaupun pesawat-pesawatan? Oke, eh, saya mau tanya, kalau untuk penerbangan lokal bukan internasional ya, pesawat apa yang paling mahal? Garuda. Kenapa mahal? Jarang delay. Apalagi? BUMN. Oke. Terus kelasnya bisa nggak? Duduk depan sama duduk belakang pesawat. Mana yang lebih mahal? Kenapa mahal? Dapat minuman, dapat anduk anget gitu ya? Oke. Nah, ini suatu karma baik. Kalau misalnya Anda beli tiket ekonomi duduk belakang, tiba-tiba pilotnya bilang atau pramugarinya bilang, Bapak, Ibu, kalau dikasih gratis duduk depan mau nggak? Di pesawat, mau nggak dapat eksekutif? Siapa yang mau? Kalau mau, silahkan maju ke depan. Iya benar, ini karma yang baik. Silakan yuk. Iya, silakan. Ini kita bicara Buddhis ya. Ini karma beneran loh. Ya, saya setiap kali waktu dulu saya sering bawa kelas bimbingan pranika. Selalu kelas yang duduk paling depan tuh kosong. Dan setiap saya buka, loh kok kosong begini ya? Nah, maju. Dan tahu nggak, Bapak Ibu semua, ini pernah kejadian saya sama Ceventa. Kami harus ketemu orang di Jakarta, tapi cuma ketemu di bandara. Jadi kami pagi-pagi waktu itu masih tinggal di Emisa, bawa mobil, sudah mau sampai bandara, Ceventa bilang, aduh, HP-nya ketinggalan. Lah kami cepet-cepet, waktu itu kami beli tiket Garuda, ekonomi. Sampai di bandara, dia bilang, Pak, Bu, maaf pesawatnya delay. Berapa lama? 1 jam. Kita hitung. Karena kita pikir nggak ada bagasi kan. Taruh mobil di parkiran. Toh sore pesawat jam 3 udah pulang. Karena delay, kami cepat balik lagi ke Emisa. Lewat Kenton waktu itu. Buka pintu cuma ambil handphone, kunci lagi. Pas balik lagi ke sana, belum belok ke ada apa? Ada yang restoran yang pit stop ya. Restoran yang ada kapal itu. Belum sampai di sana telepon, Pak, Bu, di mana? Sebentar lagi, iya ini udah mau boarding katanya. Kebetulan kita udah taruhin nomor telepon dan sebagainya. Tahu nggak Bapak Ibu, kami titip check in dulu karena kami harus balik. Sampai di sana dia bilang, maaf Bapak Ibu, tadi kami kelupaan check in Bapak Ibu. Terpaksa kami pindahkan Bapak Ibu ke eksekutif tanpa dibayar. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi kalau Anda lakukan ini, mudah-mudahan itu suatu kebaikan juga buat Anda. Oke? Nah, jadi kan yang nanti yang baru datang kan bisa duduk di belakang. Oke, yuk kita mulai sama-sama yuk. Kita wandana dulu. Tenangkan diri dulu, tinggalkan semua dulu gadget kita. Fokuskan pada diri kita untuk belajar bersama. Kita sama-sama belajar di sini. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya
Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Pagi hari burung bernyanyi. Pantun sedikit ya. Udara segar menyejukkan hati. Jernihkan pikiran, jagalah hati. Sehat jiwa dengan meditasi. Ini berkat dari anak nih. Anak angkat. Oke, kita topik pagi ini tentang meditasi. Beberapa wajah di sini saya udah tahu pasti para meditator. Siapa yang belum pernah meditasi di sini? Sudah ya? Ikut kebaktian juga ada walaupun cuma 2-3 menit ya meditasi ya. Bisa dapat tenang? Nah, saya juga pasti tahu, saya pasti juga penasaran nih, padahal kok mau belajar meditasi sih? Kan sudah rajin ikut MKeng, Parita, dan sebagainya. Nah, kita beruntung eh, saya berbagi tentang meditasi. Nah, ini ada pembukaannya. Apa itu? Perjalanan ribuan ribuan mil dimulai dari satu tarikan nafas. Karena nanti di ujungnya, kata Ciin tadi, kalau misalnya kalau sudah capai nibbana, kan nafasnya habis. Ya, di tubuh ini nafasnya stop ya. Nah, jadi kita dari sini, kita bisa belajar Dharma dimanapun. Kalau sudah kita belajar Dharma, tanpa kita berlatih meditasi, merenungkan apa yang kita pelajari, nggak akan capai. Nah, kita akan kupas hari ini ya. Oke, hentikan badai, raih kebahagiaan sejati. Nah, ini badai itu apa? Ya, nanti di akhir slide ini saya akan putarkan satu film lucu banget. Pasti Anda sudah pernah nonton. Oke, kalau kita lihat dari kata meditasi, diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya? Meditasi adalah pemusatan pikiran. Sebentar, saya atur ini dikit. Pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Kalau kita tidak hening, tidak diam, tidak memperhatikan ini, bisa nggak kita memusatkan pikiran kita? Sebenarnya Anda belajar itu konsentrasi loh. Ya ada Anda diamkan juga konsentrasi loh. Anda baca parita, kalau Anda kusuk, Anda menjiwa itu juga termasuk loh. Tapi masih dalam bentuk tidak hening. Hanya harus diulang-ulang. Nah, praktek di mana seseorang mengarahkan seluruh fokus mentalnya pada satu hal. Nah, coba ada nggak yang di sini kalau sudah diem, bahkan kalau lagi pegang HP pun pikirannya kemana-mana, terutama yang wanita. Ya, aku nak balas ini. Lagi ketika kata-katanya tapi terpikir, habis ini aku mau nih. Ya, padahal lagi ngerjain sesuatu hal, tapi punya pikiran bercabang. Ya, hari Jumat kemarin saya baru isi di PLN, isinya semua wanita. Nah, itu saya lebih seru bicaranya bahwa wanita itu eh, boleh dikatakan multitasking ya, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Coba lah kalau laki-laki, ya, mengerjakan satu hal, disuruh kerja yang lain nanti dulu, selesaikan dulu ini. Kalau enggak yang lain terbengkalai. Ya contoh kalau dia lagi masak, terus disuruh jaga anak sambil angkat telepon, nah udah tadi masaknya mau tunggu atau kering nanti. Ya, tapi kalau cewek bisa sambil makan, kasih suap anak makan, telepon dan sebagainya pada saat yang berbarengan pun bisa. Nah, ini yang dikatakan kenapa kita butuh latihan meditasi. Sudah banyak mungkin Anda mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang meditasi. Ya, ada tujuannya banyak. Tapi hari ini kita lebih menjurus kepada apa yang disampaikan di Buddha Dharma. Oke, sampai di sini ya. Jadi ketika fokus pada satu hal dengan tujuan menenangkan pikiran. Nah, coba sejak bangun pagi, bangun aktivitas. Kemarin kalau saya kasih contoh, semalam udah atur nih. Anak harus bangun jam setengah 6, mandi. Ibunya masak sarapan, siapin makanan yang mau dibawa.
Anak-anak bajunya sudah disiapkan. Alarm bunyi, nggak bangun-bangun. Apa yang terjadi dengan ibunya? Kakak, ibu cepet bangun. Ini mau kejar nih, nanti ibu stres nih, mau ngejar eh, macet dan sebagainya. Nah itu udah tegang. Itu baru bangun pagi. Belum di jalan sudah macetnya. Saling motongnya. Karena kalau sampai sekolah anak kena hukuman kalau telat. Dari situ aja bagaimana kita mau menenangkan diri. Nah, aktivitas kita sampai di kantor, belum lagi dimarah atasan. Belum lagi kalau kita dikomplain orang dan sebagainya. Malam udah capek, nggak meditasi. Besok ulang lagi seperti itu. Kita nggak dapat satu kondisi yang namanya tenangkan pikiran. Selain tenangkan pikiran apa? Kita melatih kesadaran diri kita. Ya, saya yakin hari ini yang datang sini sudah sadar, oh ya, aku butuh meditasi. Aku butuh tahu lebih paham, lebih banyak lagi tentang meditasi. Walaupun sudah meditasi. Nanti mungkin saya akan lebih banyak waktu untuk tanya jawab ya, mungkin lebih seru ya. Ya, mungkin dari pengalaman dan sebagainya. Nah, dari situ sudah konsentrasi pikirannya tenang, kemudian punya kesadaran diri, otomatis ketenangan batin. Ini yang kita cari betul. Ketika ketenangan batin kita capai, maka seimbang. Itu sesuai dengan ajaran Buddha kan? Kalau kita tidak tenang, kita pikirkan diri kita saja sudah banyak masalah. Belum lagi dengan pasangan, belum lagi sama anak, belum lagi sama orang tua, mertua, dan rekan-rekan kerja kita. Itu sebenarnya tanpa kita sadari banyak sekali gesekan. Dan itu bekerjanya begitu cepat. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan, memahami konsep kalau di Buddhis tentang bawana. Ya, meditasi seringkali dianggap sesuatu yang sulit atau rumit. Maka judulnya meditasi itu mudah. Ada yang bilang mudah, Pak? Susah semua ya? Bagi yang sudah pernah bisa meditasi, mudah nggak? Nanti di akhir juga saya mau kasih. Ya, ya. Bagi pemula memang itu apa sih meditasi? Ya, bahkan dulu suhu kita bilang, memang tapi bukan berarti menjatuhkan kita. Justru beliau dengan kata-kata yang tajam itu untuk mengingatkan kita. Dia bilang, buat apa lu meditasi? Ha? Untuk mencapai yang tertinggi ya. Terbebaskan ya. Sudahlah, jangan mulu-mulu. Ya. Tapi itu hanya mengingatkan kita kalau kita kuat nggak dihantam dengan tekanan-tekanan. Kalau kita keder, mundur, ah udahlah, meditasi memang susah ya. Baru mau tenang dikit, muncul pikiran ini. Nanti baru mau tenang dikit, anak ketok-ketok pintu. Mama, beli bakso ini segala macam. Kita nggak bisa tenang. Banyak sekali gangguan. Nah, maka tadi di awal dikatakan menenangkan pikiran. Nah, meditasi dalam bahasa Pali itu bawana. Nah, makanya kita harus pahami dulu konsep bawana ini. Tentang pengembangan batin, bukan pengembangan badan. Tuh, yang lainnya masih mencerna. Ya, saktinya di mana? Ya, pengembangan batin, bukan pengembangan badan. Ya, bukan menyinggung ya. Jadi kadang-kadang orang, wah gimana? Nah, ini yang diperlukan. Dari satu sisi itu, tujuan utama bawana adalah membebaskan batin dari penderitaan atau duka. Ada nggak yang hadir di sini tidak mengalami duka? Kalau Anda tidak mengalami duka, saya mau berguru, saya mau belajar. Ya, izinkan saya berguru dengan Anda kalau Anda tidak punya duka dalam kehidupan ini. Ya, bahkan orang dalam pelatihan pun itu pun masih ada duka. Tidak akan berakhir. Tapi duka itu bisa kita hadapin bagaimana? Apakah contoh yang sering saya bawakan lagi ini? Misalnya, siapa yang di sini pernah kaki uh, kelingking jari kakinya tuh ketendang kaki meja atau kaki kursi? Ada yang pernah? Gimana rasanya? Sakit, mantap, ya. Sakitnya, aduh, ih, ya. Tapi ada nggak yang sampai sejam kemudian, wih sakit dan kau kelingking aku masih kau?
tadi tuh, nah yang ketendang kaki kursi meja tadi tuh. Artinya penderitaannya di bawah 1 jam dari tadi. Sederhana ya. Ada yang bilang, wih sakit, iya dah, pijit-pijit dikit. Iyalah, memang mato tadi tidak jingok, memang kaki tidak ada mato, cuman ada kaki mato bener, tidak ada mato, tidak bisa kelihatan ada itu ke sandung. Ya udah tahu sakit, tahu. Nah ini yang dikatakan, ketika muncul apa, tahu dia muncul, sadari, tinggal kita bereaksinya kemana. Apakah reaksinya ke negatif atau kita mau bereaksi ke positif? Oh, tahu sakit. Ya sudah, memang harus besok harus lebih hati-hati. Jangan sampai sejam lagi. Aduh, Aida itu siapa lah yang taruh meja di situ Kaki aku nih sampai sakit. Nah, itu artinya Anda bawa peniteraan sudah 1 jam. Ya, sesimpel itu kalau kita mau meringankan penderitaan. Oke? Dan dengan cara memahami hakikat realitas kita. Seperti kita juga nih. Kalau kita perhatikan, mungkin yang di sini masih punya orang tua, mama, yang lebih, yang udah 70-an, 80-an. Ketika Anda tahu bahwa ketika dia masih mudanya, begitu aktif, ya, orang nggak pernah bisa diem. Setiap hari rumah harus bersih. Ya, debu sedikit pun nggak boleh. Pasti pembantu pasti kena cerewet. Nah, kalau sudah fisiknya udah lemah, betul? Fisik sudah nggak banyak bisa bergerak lagi. Misalnya hanya duduk, maaf ngomong kalau kena stroke, ya, atau sekarang ada istilah kena autoimun yang nggak bisa gerak, diem. Ininya masih jalan tuh pikirannya. Oh biasa pagi bangun sudah beres ini beres ini. Minimal jam segini itu udah bersih. Sekarang nggak bisa. Suruh orang, suruh anak, suruh menantu atau pembantu yang bersihin, nggak bersih sesuai dengan ekspektasi dia, betul? Ya, biasanya ini vas tuh harus sebelah sini, agak miring sini, betul lah? Dia suka ngatur kan? Oh ini harus miring sini dikit, biar cantik. Nah, ketika dia tidak bisa lakukan itu, nah itu pikiran kita. Tidak bisa menerima realitas, tidak bisa menerima kenyataan. Ya, mari kita lihat kaitannya meditasi dengan 6 paramita ini penting, kesempurnaan. 6 paramita atau 6 kesempurnaan. Praktek batin yang sangat mendalam untuk mencapai pencerahan atau pembebasan. Lebih tepatnya kita membebasan dulu ya. Ya, kalau kita nanti mungkin nggak tahu nih berapa kehidupan lagi nih, kita baru bisa mencapai pencerahan bahwa kita yakin ya bahwa kita manusia punya bibit kebudayaan ya, bibit pencerahan ada ya. Tapi sejauh mana kualitas kita? Oke? Tapi nanti juga kita jadi perenungan, apakah setelah kehidupan ini kita masih bisa dapat tubuh manusia? Nah, itu yang paling penting. Kalau kita yakin di kehidupan ini belum bisa capai kebudayaan, ada yang yakin kehidupan ini bisa capai kebudayaan? Wih, masih banyak dosaku. Kilas aku masih banyak kok. Ya. Tapi minimal dikurang-kurangin supaya ke depan nanti termasuk salah satu pelatihan kita merenungkan sejatinya kehidupan kita saat ini. Keberuntungan yang kita peroleh, kondisi yang kita dapatkan saat ini. Apakah masih bisa kita peroleh di kehidupan yang kita yang berikutnya? Ya. Nah, kalau lihat dari 6 ini, ya, untuk dalam mencapai pembebasan, satu, itu dana paramita. Nah, dalam konsep dalam meditasi, kalau di ceramah yang lain mungkin Anda berdana dalam bentuk hal yang lain ya. Mungkin materi, misalnya contoh nih wihara lagi pembangunan, Anda mau berdana uang, boleh. Anda dana misalnya material batu-batunya, semennya dan sebagainya itu Anda berdana. Ya, banyak ya. Termasuk kalau ceramah juga termasuk tenaga, pemikiran dan sebagainya. Nah, kalau dalam meditasi kita berdana ini adalah memahami pentingnya berbagi dan melepaskan kemelekatan. Jangan dipikir meditasi cuma duduk diam. Ternyata maknanya dalam. Ya, ketika kita hening, muncul memori atau pengalaman kita benci dengan seseorang. Apakah kita ikhlas? Atau Anda pernah dibohongi? Apakah Anda ikhlas? Lepaskan. Nah, ini yang dikatakan berdana. Ya, saat meditasi kita melepaskan pikiran-pikiran yang egois.
Apalagi misalnya tadi, wih sebelnya, aku tadi udah parkir bener, tapi ngapa aku diusir ya? Ngapa aku disuruh geser ya? Ya, kan ego kita muncul kan di situ kan. Oh, ya sudahlah, memang oh itu parkir khusus untuk pengurus atau apa orang penting. Ya udah kita geser. Itu ketika dalam Anda tadi mungkin mau naik ini, oh tadi aku nak cepet-cepet nah naik lift, aku udah lari-lari, itu udah tutup naik. Oh, cobalah tunggu sebentar. Ya, nah ego-ego kita ini. Dan kita bisa kembangkan welas asih kita. Di sini, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Mau nolong, ay kaget lah. Tidak penting juga lah. Ya. Terus kemudian juga, ini menjadi landasan untuk berdana. Jadi berdana bukan dalam bentuk materi di sini. Kita ketika meditasi, kita ikhlas nggak melepaskan semua ego kita, kemarahan kita, kesombongan kita, dan sebagainya. Ya, kita melihat ke dalam. Oke? Kemudian dari sila paramitanya atau kesempurnaan sila, moralitas. Kita juga harus lakukan ini. Ya, ketika batin kita gelisah, kira-kira tenang nggak kita meditasi? Nah, saya yakin beberapa teman-teman di sini yang sudah sering meditasi. Apakah setiap Anda meditasi selalu tenang? Ya, Bapak? Kadang-kadang tidak kan? Nah, kadang-kadang tenang ya. Nah, tergantung kondisi Anda. Misalnya Anda habis tadi marah-marah orang, tiba-tiba Anda duduk, waduh kok nggak bisa tenang seperti dulu ya. Dulu kan enak sekali meditasinya ya. Kemarin, apalagi kemarin tuh sunyi, hening. Nah, kondisi batin Anda sedang terkontaminasi, Anda duduk meditasi, maka fenomena yang muncul pun beda. Beda kalau misalnya habis ini kita, wah, kita kumpulkan energi yang baik, terus kita hening meditasi. Kok enaknya meditasinya ya? Karena kondisi batin, atau dikondisikan lah persiapan untuk itu. Jadi, kalau banyak masalah, dalam artian moralitas kita nggak baik, kan tadi aku kayaknya kemarin bohong sama pembeli itu. Dia tuh nawar aku banyak nian. Aku terakhir ngomong, ya sudah itu udah harga modal. Terus konflik dalam dirinya. Modalnya sekian, untungnya sekian. Tapi aku ngomong itu harga modal. Nah, konflik dalam diri ini ketika Anda mau meditasi, itu menjadi gangguan. Salah ada aku salah ada eh, melanggar ada aku silanya Nah, konflik ini mengganggu tahapan Anda melakukan meditasi. Oke? Ya. Kemudian ya gelisah tidak bisa otomatis tidak bisa fokus, pasti mengganggu. Ko Joni juga ya pernah? Apakah selalu fokus terus, tenang terus? Kebetulan Ko Joni, Cewawa, ada Ko Edi juga yang ini ada beberapa yang kemarin kamu minggu datang nggak? Hari Selasa ya? Nah, jadi ada enaknya, kadang tidak enak. Nanti kita akan belajar kenapa ini muncul. Jadi tetap meditasi. Walaupun kadang-kadang saya mungkin Ceventa bilang, oh kok ini kok jarang duduk bersila. Kalau saya udah capek, saya berbaring. Yang penting ininya kan, ininya kan. Ya, kadang-kadang, waduh udah nggak sanggup lagi duduk bersila. Ya udah berbalik. Walaupun udah tenang, walaupun dapat 10 menit, relax. Seperti itu. Oke? Itu Afri yang lebih tahu juga ya. Apalagi kita subuh-subuh pagi di danau itu. Oke. Menjaga sila batin kita akan lebih tenang dan siap untuk meditasi. Jadi ini perlu dipersiapkan. Jadi bukan hanya serta-merta oh duduk meditasi dan sebagainya. Yang ketiga, Shanti Paramita atau kesempurnaan kesabaran. Nah, ini penting. Kalau Anda mau buru-buru dalam meditasi, ya misalnya baru 1-2 hari atau baru seminggu, Anda bilang, kok aku belum mencapai ini ya, aku belum mencapai ini ya. Dalam berlatih meditasi, kita bukan mencari tujuan tertentu. Ya, kok aku nggak bisa lihat ini ya, belum lihat ini. Buktinya Anda datang sini bisa lihat saya dong. Jangan lihat yang lain ya. Ya, lihat yang indah-indah, yang baik-baik saja ya. Oke. Nah, jadi kesabaran yang dalam meditasi perlu sabar luar biasa. Ya, jangankan gitu, duduk bersila begini, kaki kesemutan itu harus sabar.
Kalau Anda sering-sering meditasi dan tidak sabar, sebutan dikit Anda geser, sebutan dikit Anda geser, itu yang dikatakan kesabaran yang halus yang Anda anulir, Anda tolak. Sebetulnya Anda tidak menginginkan. Tapi Anda butuh itu. Butuh. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau orang yang tidak bisa sabar, sangat sulit untuk bermeditasi. Ya, Anda belajar di pikiran, ya betul. Nah, ini akan ada di film terakhir. Pikiran kita melompat-lompat. Kalau dari beberapa buku yang kita pelajarin, atau pernah ada Bante yang bilang, pikiran kita itu seperti kera, monyet. Ya, oke? Seperti kera, monyet yang loncat-loncat, nggak bisa diem. Ketika dia diem pun masih sibuk tangannya. Kalau nggak, temennya dicariin kutu, betul? Temennya di depan masih sibuk cariin kutu. Padahal duduk diem, tapi masih kemana-mana. Nah, kalau kita sadari itu, oh, aku pikirannya melamun. Terutama yang baru ya. Mereka banyak kalau saya ketemu orang, kok aku nggak bisa konsentrasi kok, aku nggak bisa. Aku setiap kali duduk pasti nggak tenang, pikirannya kemana-mana. Nah ini yang butuh dilatih. Kalau perumpamaannya saya bilang, kalau wanita, makanya dikatakan multitasking kan tadi satu window lagi masak, satu window apa Windowsnya di komputer ya, laptop ya, keluar satu Windows, ini lagi masak, ini lagi kasih anak makan, ini lagi telepon, lagi meeting, Zoom. Nah, baiknya lagi masak, kasih anak makan, lagi Zoom lagi. Ya. Nah, kalau lagi meditasi, Anda mau fokus yang mana? Anda berarti shutdown atau close Windowsnya. Tutup dulu. Matiin dulu kompornya. Biarkan. Close satu Windows. Nah, Anda hanya satu. Nah, bisa nggak kalau misalnya Anda sudah multitasking begini, bisa kerjakan banyak hal pada satu saat yang bersamaan, satu-satu dihentikan, cuma satu aja yang Anda fokuskan, yaitu nafas ketika Anda bermeditasi. Sabar? Belum lagi tadi bilang sensasi fisik yang muncul. Pasti tidak nyaman, kesemutan, pinggang sakit, ngantuk. Apalagi dewean, baru duduk mulai aja, belum 1 menit. Ayo. Tapi sampai di ranjang, tidak tidur. Betul. Ya, kadang-kadang gelisah, BHP lagi, scroll lagi. Nah, mendingan duduk, ngantuk. Kalau memang tertidur, tidur kan? Daripada berbaring, nggak bisa tidur. Mending. Nah, ngantuk berat, udah pelan-pelan geser tidur. Bila perlu tidur tempat meditasi itu. Ya. Nah, ketika belum lagi emosi tadi yang sudah dikatakan kalau yang emosi yang muncul lebih tidak enak lagi. Contoh ini yang biasa teman-teman Selasa kalau latihan ya meditasi meta atau cinta kasih yang setiap Selasa malam di sini. Terutama tahap 5 ya. Pancarkan cinta kasih kepada orang yang bermasalah dengan Anda. Waduh itu nggak nyaman. Mikirin denger nama dia aja sudah emosi kan? Ya, ya. Bahkan saya bilang di tahap 5 itu bisa jadi orang yang paling dekat dengan Anda. Pasangan Anda, anak Anda, mertua Anda, orang tua Anda. Ketika Anda dengar nama dia aja atau ngebayangi dia aja, emosi muncul kan? Kalau emosi negatif, wah itu nggak enak hari ini meditasi, nggak fokus. Kenapa yang muncul emosi? Nah justru terus lanjutkan meditasinya, ya supaya lama-lama ini menjadi netral. Makanya beberapa teman-teman kalau yang ikut di Selasa rutin lakukan hidupnya lebih bahagia banyak sekali. Oke? Dan ini kesabaran ini kemudian meluas sampai kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ketika Anda sudah bisa sabar dengan diri Anda sendiri, ketika Anda berinteraksi dengan orang, orang itu membuat Anda emosi, Anda sudah bisa mengaturnya, mengendalikannya. Karena di dalam batin Anda sudah terkontrol lebih baik. Tidak mudah terpancing emosi egoisnya. Ya? Oke, paham ya? Ya, terutama AI ya. Sabar ya. Oke, terus yang keempat, wirya, kesempurnaan semangat. Harus ada semangat. Makanya sejak 2014 kita teman-teman kalian yang kita Sriwijaya rutin setiap Selasa malam di sini meditasi.
ini ada semangat. Kalau kadang-kadang di rumah nggak, aduh resunan, resunan, datang Selasa bareng-bareng. Walaupun teknik Anda apapun, mau kumpul bareng, itu energinya akan lebih membawa kita punya semangat. Nah, sebetulnya kalau kita bisa, yang sering kumpul ya, nanti di komunitas tempat tinggalnya kalau nggak jauh, kumpul bareng-bareng. Ada 6-7 orang bareng-bareng meditasi. Mau hari apa, jam berapa, di rumah siapa. Ini adalah melatih semangat kita. Saya berharap yang di sini semua yang hadir nanti kalau sudah biasa, nggak apa-apa yuk kumpul di rumahku. Rumahku bisa kumpul 10 orang, yuk kita meditasi. Sejauh yang Anda bisa. Kalau mereka bertanya lebih jauh, nggak usah takut bawa mereka ke sini setiap Selasa. Kalau ada Bante datang, ajak ketemu Bante, aku meditasi begini-gini. Ya, kita harus budayakan ini. Apalagi setiap dengar ceramah di wihara atau nonton di YouTube tentang ceramah, habis itu meditasikan, renungkan. Nah, nanti kita masuk ke sana. Oke? Dan di sini betul semangat benar, yang benar, semangat yang tidak berlebihan. Tidak tegang, juga tidak kendor. Males lah ini. Makanya tadi Selasa atau ada komunitas bisa kumpul bareng, ini yang membuat kita semangat untuk belajar. Oke, lanjut ke yang kelima. Ini yang paling penting dari semuanya. Bahwa inti dari bagian ini meditasi adalah praktek melatih batin untuk mencapai konsentrasi yang dalam dan stabil. Sudah dalam, stabil. Ketika menuju dalamnya itu yang banyak gangguan. Orang tidak siap, tidak mau dengan gangguan itu, maunya instan. Saya akan kasih tahu Anda cara instannya nanti di akhir. Ya, ada cara instannya, tapi harus proses juga. Oke? Nah, tujuan utama bukan sekedar relaksasi dalam meditasi ini, tapi mencapai batin yang siap untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Oh, sedang meditasi, punggungnya sakit, tahu dia sakit. Muncul satu fenomena atau pikiran atau memori atau ingatan, emosi tertentu, tahu itu terjadi waktu dulu. Tidak mempengaruhi saat ini. Karena yang perlu kita perhatikan adalah saat ini. Bagaimana kita bereaksi saat ini. Ya. Nah, ini yang penting ya. Yang keenam, di mana? Kesempurnaan kebijaksanaan atau prasnya atau panya. Panya itu Sanskerta. Sorry. Iya, Sanskerta. Sorry, panya itu Pali. Prasnya itu di Sanskerta. Puncak dari semua paramita adalah kebijaksanaan. Muncul dari batin yang telah terlatih melalui meditasi. Jadi, Anda mau belajar parita sebanyak apapun, sutta apapun Anda baca tanpa Anda melakukan meditasi, kemungkinan kebijaksanaannya akan sulit untuk muncul. Nah, coba kita lihat diri kita masing-masing. Ya, kita baca semua buku banyak, dengar begitu banyak, tapi tidak pernah duduk hening meditasi merenungkannya, memikirkannya, menganalisanya. Ketika dia muncul, apakah saya bereaksi negatif atau positif? Oke? Dengan batin yang tenang dan jernih, dapat melihat hakikat dari fenomena. Apa? Ada 3 corak tadi. Anicca, dukkha, anatta. Anicca semuanya tidak kekal, termasuk badan kita. Ya, kita tahulah meja ini pun tidak kekal, laptop ini pun tidak kekal. Ya, proyektor ini pun tidak kekal, kursi yang Anda duduk pun tidak kekal, apalagi badan kita. Ketika Anda duduk, wah awalnya enak. Kayak sekarang nih, saya dari tadi duduk ini, kaki kiri saya sudah semutan. Tapi saya tahu dia semutan. Tidak saya ganti-ganti. Ya, tahu. Dia berubah. Dia tidak kekal. Nanti kesemutannya hilang. Apa hilangnya apa? Hilang rasa maksudnya. Nggak ada rasa. Nanti dia muncul lagi. Ya, terasa lagi kakinya.
Nah, seperti Anda duduk, aduh pegel nih, geser sana pantatnya geser, ya geser sini. Nah, ini tidak kekal. Bahkan kenapa meditasi, ketika kita meditasi, perhatikan objek nafas. Nafas pun berubah. Kalau Anda perhatikan duduk tenang, bukan hanya mengamatin masuk, keluar, sati, nanti kita bahas sati, masuk, keluar. Ya, ketika masuk keluarnya itu, oh tadi panjang nafasnya yang masuk. Yang keluar juga panjang. Anda amatin, oh dia berubah ya. Lama-lama pendek. Anda lama-lama bisa merasakan dia halus atau kasar yang masuk keluar masuknya. Ya, berat atau ringan. Nah itu berubah. Anicca tidak kekal. Dia tidak selalu panjang terus atau pendek terus, halus terus, kasar terus. Enggak. Sejuk terus, hangat terus. Enggak. Bahkan teman-teman yang kalau sharing-sharing teman-teman yang meditator yang paling dalam, bahkan ada jeda, tidak ada nafas, seperti hilang. Sebentar. Halo. Mereka bisa ngamatin sampai situ. Kok kayaknya nggak ada nafas, nggak ada keluar, nggak ada masuk, nggak panas, nggak dingin, nggak kasar, nggak halus dan sebagainya. Artinya dia berubah. Paham ini. Badan kita juga keduduknya, wah stabil, dia berubah. Nggak apa-apa, jangan marah. Aduh aku nggak sanggup, nggak bisa meditasi. Itulah yang bikin orang tidak ada semangat. Wirianya nggak ada. Ya. Kemudian duka. Nah, ketika kita ada meditasi perenungan, menganalisa fenomena yang terjadi, memang kita, apalagi sejak saya sebagai hipnoterapis sejak 2011, saya banyak menangani kasus, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah terluka, walaupun kecil. Kadang-kadang cuma omongan. Misalnya contoh, saya nanganin satu anak kecil yang dimana tanda kutip dibully sama teman-temannya. Teman-temannya cuma ngomong, nyindir dia cuma dengan 3 kata ini. Ah, awak nih kecil, hitam, jelek. Hanya 3 kata sini saja. Membuat dia yang harusnya prestasi sekolah dia bagus, langsung turun. Nggak ada teman. Hanya itu aja. Sadar kita nggak? AI atau isu yang sudah ibu-ibu pernah ngomong, kau nih anak siapa? Mirip siapa? Nggak mirip papa, nggak mirip mama. Hati-hati ya. Saya sudah ada nanganin kasus seperti itu. Anak yang dibilang seperti itu terluka hatinya. Dalam bawah sadarnya bilang, jadi aku anak siapa? Betul? Padahal kita orang tua guyon kan? Woi, kau ini mirip siapa? Udah mirip papa, udah mirip mama. Kita guyon. Tapi yang di ngomong itu hatinya luka. Nangis dia. Menurut kita ketawa-ketawa. Hanya perkataan yang lembut. Nah, makanya di sini dikatakan ada duka. Ya, duka. Kita semua. Jadi jangan lihat, oh saya kok itu kayaknya happy-happy. Oh ada juga dong. Saya masih manusia. Kalau enggak nanti kata CN sudah nibana nanti. Ya, nah sini kita latih bersama-sama. Duka itu ada. Ya, termasuk kaki semutan itu duka kan kalau kita, aduh, aduh, kok semutan dia tidak tahan lagi ya. Nah, tadi yang kaki kesantuk itu juga duka. Ya, yang ketiga anatat, tanpa aku. Sebenarnya kita tanpa inti. Kalau Anda belajar Abhidhamma, ya, ketika ada urai tubuh Anda ini, yang Anda lihat ini, misalnya ini cewawa nih, kelihatan ini kita cewawa. Kenapa disebut cewawa? Karena kita melabel dia cewawa. Betul? Ini apa? Pointer, ya kan? Tapi ketika ini dipretelin, ya, baterai dicabut, semua casingnya dibuka, apakah itu disebut pointer? HP. Ini kita sebut HP. Dikasih merek. Ketika dipretelin satu-satu komponennya, apakah ini disebut HP? Cewawa. Kalau sudah terurai, apakah ini masih cewawa? Maka kita tidak ada ini. Kita hanya melabel.
Oh ini Andrew, ini laptop, ini Ko Juliano, Ko Joni. Supaya kita nggak salah ngomong. Itu. Aku mau cari si itu. Nah kan bingung. Kita hanya memberikan nama supaya gampang. Ya, itu dipakai untuk komunikasi kita. Tapi pada dasarnya tidak ada inti kita. Jadi apa yang kita lekati? Tanyaannya. Dalam meditasi, banyak orang yang sekarang cantik-cantik, merasa cukup, nggak penting meditasi. Aku ada semuanya. Dia lupa suatu saat ini akan terurai semua. Ketika penderitaan itu muncul, duka itu muncul, dia akan ketakutan bahwa apa yang dia miliki itu akan hilang semua. Kita tahu kan, kita belajar di Dhamma kan, bahwa kita pun tidak bisa memiliki tubuh kita ini. Yang bisa kita bawa apa sekarang? Kita rawat tubuh ini. Ketika berkeringat, bau, kita harus mandi, betul? Pakai sabun. Ketika perut lapar, kita harus makan, betul? Ya, tetap harus kita jaga. Karena kita butuh badan ini. Kalau kita mau masuk ke tahapan. Kalau kita dalami Dharma lagi, hanya dengan tubuh manusia inilah kita bisa mencapai pencerahan atau pembebasan sempurna. Di alam lain atau tubuh yang lain kita nggak bisa dapat. Karena kita punya kelebihan itu. Ya, oke, paham ya tiga ya? Anicca, dukkha, anatta. Dan terbebas dari pandangan keliru. Oke? Nah, bedanya, kalau 6 paramita sudah kita bahas, bedanya meditasi dan samadhi itu apa sih? Kok gaya saya ngomong sama kayak mau cucu saya? Bedanya apa sih meditasi dengan samadhi? Nah, kalau istilah yang sering tumpang tindih ya, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Kalau kita lihat meditasi atau bawana, meditasi adalah proses atau metode. Prosesnya, metodenya, ya, adalah tindakan aktif untuk mengolah batin. Contohnya meditasi pernafasan atau meta, anapanasati atau meta, cinta kasih. Itu metodenya. Sementara samadhi atau konsentrasi itu adalah hasil atau kondisi batin hasilnya. Ini adalah kondisi batin yang terpusat, stabil, sudah terpusat, stabil, dan terbebas dari pikiran yang mengembara. Samadhi bisa dicapai melalui meditasi. Jadi meditasi itu baru awal. Jadi di sini Buddha 2000, lebih dari 2500 tahun yang lalu sudah mengajarkan sebetulnya. Di Sutta udah jelasin. Nah, kita sudah belajar Sutta, sudah baca Parita, Lemkeng. Kalau nggak meditasi, gimana mau capai samadhi? Sementara dalam ajaran Buddha, samadhi adalah salah satu dari 3 bagian jalan utama berunsur 8. Ya apa? Sila, samadhi, panya. Nah, kita berarti jalankan sila kita sesuai dengan perumah tangga. Kalau sangha ada silanya sendiri. Oke? Lakukan samadhi. Baru bisa dapat panya. Jangan langsung panya dulu. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak sempurna. Kalau tanpa melalui samadhi. Dapat ya? Silakan sudah dijaga sama-sama nih. Oke? Lakukan meditasi dulu. Supaya bisa capai samadhi. Sudah samadhi, dapatlah otomatis panyanya muncul. Bingung, bingung. Aduh, ini dalam nih. Kalau bingung boleh nanya ya. Oke? Nah, samadhi adalah landasan penting yang memungkinkan munculnya panya. Itu dari samadhi atau kebijaksanaan yang mendalam. Tanpa samadhi, batin akan terlalu gelisah untuk melihat realitas dengan jelas. Nah, saya kasih gambar nih. Ini dia meditasi dan samadhi. Yang lagi begini-gini, itu meditasi, lagi belajar. Samadhi, dia sudah bisa ngapung. Tenang. Sama-sama di air kan? Dia tenang di sana. Paham?
Coba yang sudah bisa berenang, angkat tangan. Yang belum bisa berenang, berenanglah sekarang. Ya, berenanglah sekarang supaya bisa ngapung. Ya, perumpamaan yang enak ya. Jadi meditasi itu kita belajar berenangnya. Oh, berusaha untuk bisa pindah dari sana ke sini. Bisa untuk mengapung. Nah, kalau Anda sudah sampai samadhi, itu tenang, seimbang. Mudah ya dipahami seperti ini ya. Supaya Anda belajarnya lebih enak ya. Oke? Nah, kita lanjut. Dari meditasi ini pun di Buddhis dibagi dua lagi, samatha dan vipassana. Ada dua jenis ya, meditasi utamanya dalam agama ajaran Buddha, samatha dan vipassana. Samatha itu apa? Nah, ketenangan, sebentar saya besarin di saya sini juga ya supaya saya bisa nggak noleh-noleh. Itu adalah meditasi konsentrasi, samatha. Kebetulan saya juga ikut yang versi manapun, termasuk versi Vajrayana. Tujuannya apa? Menenangkan batin mencapai kondisi samatha. Prakteknya apa? Melibatkan pemusatan perhatian pada satu objek. Apa? Satu aja ya, misalnya nafas boleh, fenomena fisik boleh, ya. Kemudian juga mungkin ada yang pakai mantra supaya tenang, ya Om Mitovo, Om Mitovo, Om Mitovo, Om Mitovo. Dia boleh. Jangan Om Mitovo, Om Mitovo, Om Mitovo, Om Mitovo, matanya kemana-mana gitu loh, ya. Kadang-kadang ada saya lihat itu yang pakai hitungan dipencet-pencet, ya. Apa itu yang count ada bisa dihitung berapa kali orang ini pencet-pencet, tapi sibuk matanya kemana-mana. Ini aja ngucap. Itu sama aja kalau kita perhatiin sekarang ya. Kalau kebetulan tempat saya itu orang pagi-pagi suka jalan pagi atau ada yang lari pagi. Ketika mereka lari pagi atau jalan pagi itu selalu pegang HP. Memang dia tahu nih jalannya ke sana, tapi matanya masih lihat ke HP. Ini yang dikatakan pikiran tidak ada pada badan. Sama dengan kita ada konsentrasi Omitovo, Omitovo. Anda mengucap di sini dalam hati Omitovo, 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 tapi Anda sibuk kemana-mana. Oke? Jadi ini yang disebut samatha. Fokus pada satu objek saja. Ya, ketika dia tenang, Anda bisa melihat dasar dari air itu. Apa yang tersimpan di sana akan terlihat jelas. Ya, anapanasati ini yang selalu disebut. Contoh, kita praktek sebentar kan? Kita sambil praktek kan? Boleh? Nah, sekarang kita lakukan samatha. Silakan kakinya menapak di lantai, dua-duanya jangan disilangkan. Dua-duanya taruh, jangan bersandar, ya, punggungnya tegak. Oke, taruh aja dulu semua untuk tahu bedanya di mana. Udah semua? Kedua kakinya menapak di lantai. Kemudian tangannya yang kiri di bawah, kanannya yang di atas seperti ini. Mungkin minta tolong ke Juni liatin. Yang kiri di bawah, kanan di atas. Nah, jempolnya ketemu. Taruh aja di pangkuan dengan rileks. Ya, taruh di pangkuan dengan rileks. Oke, punggungnya tegak, lidahnya taruh di langit-langit mulut. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata, nggak perlu lihat siapapun, nggak usah dengar yang lain kecuali dengarkan saya. Sekarang, pusatkan perhatian Anda pada nafas Anda di dalam lubang hidung atau di ujung bibir bagian atas. Dengan pejamkan mata, Anda akan lebih peka. Hanya merasakan nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Bagi pemula nggak apa-apa. Kalau masih ini Anda tarik seperti narik nafas, buang nafas. Tapi berusaha untuk tidak diatur nafasnya. Maksudnya, biarkan badan ini secara otomatis. Ada nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Sering dikatakan, memusatkan konsentrasi ini, pikiran kita itu seperti seorang penjaga pintu.
Dia hanya konsentrasi. Ada yang masuk, dia lihat. Ada yang masuk keluar, dia lihat, dia tahu. Mungkin yang sudah terlatih bisa terasa tuh, nafasnya panjang ya. Oh ya, panjang ya. Atau nafasnya pendek-pendek, putus-putus. Sebagian mungkin merasa yang masuk tuh sejuk karena kita dalam ruangan AC. Tapi ketika keluar terasa hangat karena suhu badan kita lebih tinggi dari temperatur AC ini. Mungkin yang baru sampai masih ngos-ngosan, rasanya kasar sekali nafas kita. Kalau dari tadi yang sudah tenang, rasanya halus sekali nafasnya. Hanya fokus pada sensasi tersebut. Kalau pikiran Anda melamun, mikirin habis ini mau kemana, mau kerjakan apa, atau tadi lihat pada saat masuk di meja ada snack apa, waduh aku mau duluan nanti, itu tinggalkan dulu pikiran itu, kembali ke nafas. Atau sensasi tubuh, mungkin nggak nyaman, duduk terlalu tegak, amati, kembali ke nafas. Kita hening sebentar, fokus saja pada satu objek. Cukup, boleh buka mata. Nanti kalau enggak kita 1 jam meditasinya. Sudah tahu? Ada yang pikirannya kemana-mana? Ada yang terganggu dengan suara teriakan tadi? Mapola ada suara ya. Nah, itu kan. Kita makanya kenapa meditasi pejamkan mata itu sudah nutup satu panca indera. Ini penting nanti ya. Nah ini kan nggak bisa tutup. Ini nggak bisa tutup. Ketika dengar sesuatu, mungkin kalau Anda sudah terlatih lama-lama, Anda bisa dengar suara hembusan AC, suara mesin AC. Makin lama, makin halus lagi. Bahkan merasakan jantung. Loh kok diam-diam kok bisa merasakan detak jantung sendiri? Nah, ya, oke. Sekarang, sudah tahu samata ya? Sekarang, Vipassana. Ada yang sudah pernah ikut Vipassana di sini? Yang retret? Retret betul-betul Vipassana? Belum ya? Sudah ya? Ah, bagus, bagus. Enak ya? Nah, tapi kadang-kadang kita harus bijak sini. Nanti saya akan ceritakan. Tujuannya adalah melihat realitas sebagaimana apa adanya. Ya, memahami tentang ketidakkekalan. Yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Duka, termasuk anatta, tanpa inti. Nah, yang saya sayangkan adalah ketika mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa ya meditasi itu nggak cocok sampai ada yang tanda kutip error. Nah, ini yang dikatakan ketika kita terlalu banyak tahu tapi tidak bijaksana, ini juga akan menjadi hambatan. Padahal meditasi itu kalau kita ikutin runutannya tidak ada yang salah. Ya, ada pernah terjadi. Nah, ini yang dikatakan kenapa harus ada panya nanti. Ada teman kita dari Palembang sampai pergi Vipassana sampai 3 bulan, balik-balik semua ditinggal. Padahal dia sudah kembali ke realita dia sehari-hari. Memang boleh meditasi, tapi ketika lagi jaga toko jangan dong meditasi. Ada pembeli datang, kamu kok meditasi? Kan itu tidak bijaksana. Akhirnya orang-orang bilang, inilah akibat dari meditasi, inilah akibat dari meditasi. Ini yang membawa nama jelek. Ya, jadi tahu-tahu dirilah. Kalau sanggupnya cuma seminggu, sebulan, sebulan. Jangan sampai 3 bulan. Kecuali kalau Anda memang mau mencapai itu pembebasan, Anda tinggalkan semua. Paham? Maksudnya tinggalkan semua? Semua keduniawan Anda tinggal. Anda fokus. Jangan setengah-setengah. Nah, kalau kita sebagai perumah tangga ini, kita perlu, karena apa? Kita perlu balance. Kita belum masuk ke sana. Nah, balik ya. Jadi, ketika mengamatin latihan meditasi vipassana, apa yang terjadi? Kalau yang muncul itu ketidakkekalan,
terima, jangan dilawan. Kalau di bimbingan pranikah saya selalu bilang begini nih, Anda sekarang masih muda-muda nih, belum merit nih. Ketika nanti sudah mungkin 60-an, 70-an, 80-an usianya, ini loh jaket kulit yang asli kita pakai ini. Jaket kulit kan ini? Betul? Kita pakai jaket kulit kan? Kalau dia keriput, jangan diprotes. Kalau Anda punya uang banyak, silakan. Nggak tahu di Indonesia sudah bisa apa nggak. Ke luar negeri, disetrika lagi biar kenceng. Ya, setrika lagi biar kenceng. Nah, tapi kalau memang nggak sanggup, nggak bisa, ya udah terima. Itu memang harus ada perubahan. Itu anicanya. Dari duka, jangan masalah lampau yang sudah terjadi tadi, 10 menit lagi, atau 1 jam yang tadi, jangan lagi dibawa. Itu sudah lewat. Tapi itu tidak mudah. Kalau kita tidak pernah berlatih, itu selalu kita bawa. Bahkan sampai ke nafas terakhir kita bawa. Bayang nggak? Mau ganti ganti baju aja. Ya kalau di Buddhis kan kalau misalkan lahir lagi kan, mau ganti baju aja beban itu masih kita bawa. Ya, apalagi memahami bahwa saya ini kekal, ada intinya. Enggak. Di dalam inilah kita berlatih. Vipassana tidak hanya fokus pada satu objek, tapi pada semua fenomena yang muncul dan lenyap di batin dan tubuh. Diam, apa yang muncul? Tahu dia tahu. Jangan masuk ke dalam situ, hanya tahu. Nanti berganti lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Tahu. Jangan bereaksi, selalu dikatakan jangan bereaksi. Maka dikatakan Vipassana itu seperti sinar X-ray. Ya, bisa tembus semua. Nah, kalau bagi mereka yang tembus, bloodnya kuat, bisa terkadang balik ke masa kecil kita, trauma-trauma itu bisa dilepaskan. Makanya, tapi ketika menyentuh memori itu, kita harus punya kebijaksanaan di sana. Ketika masuk ke sana, ternyata kita ingat satu trauma yang menyakitkan kita, kita tidak punya kebijaksanaan, maka luka itu terbuka kembali. Dan Anda tidak punya obatnya, Anda bawa ke sekarang. Makanya sekarang kok rasanya nggak nyaman habis meditasi, kok ini segala macam. Karena ketika balik ke memori itu kita harus tahu, oh ini masa lalu. Orang itu menyakitin saya, melukai saya, bikin hidup saya jadi begini. Kalau Anda tidak memaafkan atau Anda tidak melepaskan ini, maka ini Anda bawa itu ke saat ini. Ada pernah dikatakan bahwa masa lalu itu bisa jadi saat ini. Contoh, ini kan sudah dewasa semua ya. Coba ingat satu guru Anda ketika mungkin SD, SMP, SMA yang menurut Anda itu sebel banget, pelajarannya susah dihafal, susah dikerjakan. Coba ingat satu hal. Ada? Ada? Muncul? Apa rasanya? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Ya, atau pernah Anda ingat satu orang pernah mengejek Anda, meremehkan Anda, menjatuhkan Anda? Apa rasanya? Gak nyaman kan? Padahal orangnya nggak di sini kan? Nah, itu masa lalu Anda bawa ke saat ini. Jadi masa lalu bisa jadi saat ini juga. Wih, paham nggak ini? Jangan sampai bingung loh. Ya, ketika Anda duduk diam meditasi, Anda dikatakan ada pada saat ini. Ketika memorinya, ketika tadi Vipassana kan, tembus kan, bisa jadi masuk ketika Anda masih kecil dulu, Anda disakiti. Kalau Anda tidak punya kebijaksanaan dari sekarang berlatih, dia muncul. Nah, maka di sana maafkan mereka. Maka dikatakan beri kasih, welas asih. Harus ada cinta kasih, netanya ke sana. Kenapa orang itu memperlakukan saya seperti itu? Mungkin ada sebabnya. Ya, saya maafkan dia, saya kirimkan cinta kasih kepada dia. Ya, belum lagi kalau masuk sampai trauma dalam kandungan. Jangan salah ya, kita punya memori dalam kandungan ibu kita ya. Dan sekarang sudah populer ya, yang namanya trauma antar generasi.
Kalau dulu kakek nenek kita sangat trauma di zaman perang dulu, genetiknya turun ke orang tua kita dan turun ke kita, itu juga bisa terjadi dalam diri kita. Makanya dalam meditasi kita bisa muncul. Oke? Nah, di sini mencatat sensasi fisik, pikiran, perasaan yang muncul dan lenyap dengan kesadaran penuh tanpa melekat atau menolak. Jadi ketika muncul apapun, jangan melekat, oh itu aku benci sama orang tuh dulu ini keluar. Hanya tahu, oh iya dulu punya nyakitin aja. Pancarkan cinta kasih. Doakan dia, metanya kasih, kirimkan meta. Ya, kita banyak loh. Sampah memori kita tuh banyak. Hal kecil. Ya, misalnya ada duduk begini aja. Biasanya kalau Anda tipe yang mungkin sekarang populer dikatakan introvert, lebih mau bersih kanan kiri nggak mau. Tiba-tiba Anda lagi tenang-tenang dengerin pembicaraan ini, tiba-tiba di sebelah Anda geser kursi. Dalam batin Anda bilang, "Pacak diem dong. Gerak-gerik terus. Goyang sana, goyang sini. Gerasa, gerusuk." Nah itu Anda catat loh di memori Anda. Positif atau negatif? Apa yang muncul sana? Kebencian kan? Rasa tidak nyaman kan? Nah kebayang nggak umur? Coba dikali umur Anda sekarang ini. Kalau dia muncul setiap detik seperti itu. Berapa banyak memori buruk yang kita simpan? Ya, jadi jangan ditolak. Oke, kita latihan sedikit wipasana. Silakan, ambil posisi yang tadi lagi. Ya, tenang, kita meditasi sebentar. Pejamkan mata, perhatikan nafasnya sebentar. Nafas masuk, nafas keluar. Kali ini saya bawanya dalam bentuk perenungan supaya Anda tahu bahwa Anda saat ini terlahir dengan tubuh fisik manusia. Rasakan seluruh badan Anda dari kepala sampai kaki. Dulu badan ini kecil, tidak ada, hanya terdiri dari kromosom dari orang tua, terus jadi janin, lahir jadi bayi, tumbuh jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan suatu saat tubuh ini akan tua dan akan lenyap, meninggal. Kalau sesuai dengan ajaran Buddha, untuk mendapatkan tubuh ini, di dalam ajaran kemuliaan terlahir sebagai manusia, untuk mendapatkan tubuh ini diumpamakan. Anda bisa bayangkan kalau mendapatkan tubuh manusia ini seperti satu cincin besar atau ring besar yang terapung di samudra yang begitu luas. Anda adalah seekor kura-kura yang berumur seratusan tahun. Ketika kura-kura yang berumur ratusan tahun ini mau muncul di permukaan air, berapa kemungkinan atau peluang untuk bisa cincin atau ring tadi bisa masuk ke kepala dia, kepala kura-kura? Apakah semudah itu atau perlu perjuangan atau keberuntungan? Kita beruntung lahir sebagai manusia, mengenal Buddha Dharma, bisa belajar Buddha Dharma, kondisinya mendukung, teman-teman ada, komunitas ada. Kenapa tidak kita gunakan untuk selalu belajar bersama, berlatih bersama? Memang muncul kadang-kadang ada orang-orang, kondisi-kondisi, situasi yang tidak mengenakan, membuat diri kita sedih, takut, marah, dan sebagainya. Itu adalah fenomena. Fenomena yang tidak kekal. Termasuk kesenangan, kebahagiaan. Itu juga fenomena. Tidak kekal.
Sadari kalau dia muncul, amati saja, jangan melekat, dan juga jangan menolak. Meditasi diteruskan. Sadari diri, kembali ke diri sendiri, dan kita selesai. Buka mata, kita hanya bisa dapat sedikit-sedikit ya. Nah, sadarkah kita sebetulnya samatha dan vipassana bisa digabungkan? Ya, samatha dan vipassana saling melengkapi. Ketika Anda mau membaca ke vipassana, Anda lewati samatha dulu. Boleh nggak langsung vipassana? Boleh saja. Oke? Samatha memberikan landasan batin yang tenang dan stabil. Sementara vipassana itu menggunakan ketenangan tersebut, nah medianya tadi, untuk menembus ilusi realitas. Ya, ada orang yang bisa mempraktekkan samatha terlebih dahulu untuk menstabilkan batin baru ke vipassana. Ada yang dua-duanya langsung. Paham ya? Nah, kalau diilustrasikannya seperti ini. Samatha itu hanya tenang saja, tapi ketika vipassana dia muncul duka, tahu duka. Dia muncul anicca tidak kekal, tahu itu tidak kekal. Jadi balik ke topik, meditasi itu mudah? Meditasi itu mudah? Jawab dong. Ini ada orang apa kan nih? Mudah? Yakin. Nah, siapa yang bilang mudah? Ayo. Yo, udah jago. Izin dengan saya belajar ya nanti. Oke, kita lanjut nih. Kalau sudah tahu ada samatha dan vipassana, maka kita juga harus memahami unsur-unsur batin. Nah, memahami meditasi tidak bisa lepas dari pemahaman tentang apa itu batin. Bukan badan lagi ya, batin ya. Dalam ajaran Buddha, batin bukanlah entitas tunggal yang permanen, melainkan proses yang terus-menerus. Dia muncul, berlangsung, hilang. Muncul, berlangsung, hilang. Muncul, berlangsung, hilang. Tidak tetap. Artinya, dalam kita berinteraksi dengan seseorang, bahkan orang yang sama, mungkin di waktu yang berbeda, kita bisa bereaksi yang berbeda. Ya, oke, kita lihat sini. Beberapa konsep kunci. Satu, sati. Yang pertama, kesadaran penuh. Ketika Anda perhatikan nafas masuk, nafas keluar, itu kesadaran penuh Anda ada pada nafas. Ada bunyi petok, tahu dia bunyi, balik lagi ke nafas. Temen sebelah kita bergeser, ada bunyi. Maaf ngomong, buang gas. Tahu dia, jangan. Anda bereaksi. Ya, kita nggak pernah tahu loh. Kita meditasi, coba tanya Ciin. Kalau kita lagi meditasi berhari-hari tuh, kita nggak bisa kontrol teman kita di sebelah tiba-tiba perutnya mulus, buang gas, memang tercium. Jangan bereaksi. Diam tahu. Saya belajar meditasi pertama itu yang waktu kemarin saya cerita itu di kamar itu kan nginep 7 hari. Di kamar itu kebenaran kebagian berlima, banyak cowok-cowok semua. Tahu, saya nggak bisa tidur 3 hari pertama. Bukan karena latihannya, karena suara. Satu ngorok ke sana, satu ini. Nadanya beda-beda. Aduh, itu susah. Tapi ketika mendengar penjelasan, oh ini dah. Jadi malam ke berikutnya, saya cuma ngamatin. Oh itu suara si itu. Oh yang ini. Oh, itu yang ini. Udah tahu. Lama-lama tahu. Ya, itu dijadikan objek. Ya, makanya penuh kesadaran ya. Nah, sati adalah kualitas batin yang sangat penting dalam meditasi. Ini basicnya, kesadaran. Kemampuan untuk menyadari apa yang terjadi saat ini tanpa penilaian, reaksi, dan analisis. Ya kan? Tadi yang bunyi tadi, wah, tadi yang saya bilang jangan ada yang buang gas, kecium nih, asli nih telok katanya. Tahu, oh sudah, jangan bereaksi.
Kita bisa goyang di sini, tapi ketika terjadi, aduh, ganggu nih, caknya besok aku nak pindah aja kalau di sini. Nah, ini sudah mengganggu diri kita. Kita tidak bisa ngatur itu. Kebayang nggak? Nah, ini kebayang ya. Kalau kita tidak dekat dengan anak atau keluarga atau siapapun, ketika kita dalam tanda kutip sekarat, Anda pernah lihat orang yang sekarat atau sudah sakitnya parah, buang air kecil, buang kotoran juga di ranjang, harus dibersihkan. Kalau biasa bersih ini tidak bisa lakukan sendiri, kotor dikit marah-marah dan sebagainya, ya kan? Nggak bisa sabar. Misalnya mantunya udah bilang, sabar, tunggu, aku masih beres ini. Nah, batin kita yang goyang. Ya. Sati adalah penjaga pintu. Nah, tadi yang saya bilang, ada masuk tahu, nafas keluar tahu. Jadi jangan, ini bukan sati, Anda olah nafas. Anda tarik. Nah, bernafas alami itu seperti ini, saya lagi bicara, saya tetap narik nafas, saya tetap buang nafas. Nah, pikiran yang tahu, oh ini nafas sedang keluar, oh ini nafas lagi masuk. Sati. Untuk melihat semua fenomena yang muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Di Majjhima Nikaya 10, dibahas dari Satipatthana Sutta, Buddha mengatakan, para biku, ketika berjalan, seorang biku memahami, aku sedang berjalan. Ketika berdiri, ia memahami, aku sedang berdiri. Ketika duduk, ia memahami, aku sedang duduk. Ketika berbaring, ia memahami, aku sedang berbaring. Atau ia memahami sebagaimana apa adanya. Adanya bagaimanapun tubuhnya berposisi. Jadi kalau tadi Anda tahu sedang meditasi, konsentrasi, tiba-tiba ada buang gas, tahu kembali lagi ke objek. Ini yang kalau tidak dikatakan tadi kan, kalau kita tidak belajar meditasi, gimana kita mau capai samadhi? Ya, oke. Makanya kalau ini gambarnya banyak yang muncul, fokus pada satu hal. Kemudian unsur batin ini ada juga cita. Kalau tadi sati, cita atau kesadaran batin. Cita adalah kondisi kesadaran yang muncul dan lenyap dengan sangat cepat. Cepat sekali. Bahkan dikatakan sepersekian triliun per detiknya. Kalau di Abhidhamma dikatakan Anda lihat lampu pijar ini, lampu ini, Anda kelihatannya dia stabil. Ya, padahal di dalamnya energinya mati hidup, dan kecepatan yang tinggi. Tapi mata kita tidak bisa menangkap itu. Saking cepatnya. Ya, ketika Anda bereaksi juga nih, duduk, mulai pegel dikit, Anda geser tanpa Anda sadar. Itu basic sekali. Ya, jadi bagaikan pemimpin dari proses batin. Setiap momen kesadaran atau cita selalu disertai cetasika. Pasti dia nempel, pasti kayak ibaratnya gerbongnya. Cita itu adalah lokomotifnya. Cetasika itu gerbong-gerbong di belakangnya. Jadi ketika dia bergerak, gerbongnya ikut. Tinggal mana yang muncul. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah cita ya, sekarang cetasika. Faktor-faktor mental. Makanya kalau nanti sudah belajar, jangan pusing dulu. Saya beruntung, saya belajar dulu sebelum baca suta-suta. Tapi ketika latih, oh ini, pas bacaan di sini, oh ini tuh maksudnya. Kalau saya dipaksa dengan belajar bahasa Pali atau Sanskerta dulu, saya bukan tipe orang yang belajar bahasa cepat. Ya, pahami diri sendiri sih dia. Jadi saya belajar prakteknya dulu. Oh, ketika praktek, oh ini di sini toh. Oh ini di sini. Nah, nanti kalau Anda memang biasa baca dulu, baru praktek, boleh juga. Oke? Cetasika adalah faktor-faktor mental atau pendamping dari cita. Tadi yang saya bilang gerbong tadi. Ini adalah kualitas atau sifat dari kesadaran. Ada cita-cita yang positif, penuh welas asih, kesabaran, keyakinan. Ada juga yang negatif, keserakahan, kebencian, ilusi, dan sebagainya.
Ya, jadi meditasi adalah proses untuk mengurangi cetasika yang negatif dan mengembangkan cetasika positif. Mulai nangkap? Jadi meditasi bukan cuma diam tenang tok. Walaupun sekarang meditasi sudah berkembang di mana-mana. Ada yang bilang untuk kesehatan, ada yang untuk pekerjaan dan sebagainya. Itu dampaknya positif, hasilnya langsung dapat. Tapi kalau kita lihat di sini meditasi adalah ketika cetasika negatif muncul, Anda berusaha untuk menguranginya. Bahkan bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari ketika berinteraksi terjadi. Secepat itu. Seperti tadi, lampu yang cepat terjadi. Bisa nggak kita di ngomongin orang, kita dihina orang, dibenci orang, kita bisa nggak cepat merespon tidak dengan respon yang negatif, tapi kita tetap tenang tanpa bereaksi. Maka Anda latih cetasika yang positif di sini. Nah, itu kan ada faktor-faktor mental itu ada 52 atau disebut 52 bentuk pikiran. Yang buruk itu ada 14. Bodoh lah, liar lah, tidak sopan, gelisah, marah, benci atau dendam, iri hati, khawatir, kemelekatan, kesombongan, pelit lah, kikir, ya, malas, bosan, ragu-ragu, lelah. Itu yang negatif. Kalau yang netral itu terjadinya spontan ya. Terjadi kontak, nanti kita habis ini kita sedikit masuk ke kontak, perhatian, konsentrasi, pencerapan, perasaan, dan sampai sebagainya, sampai ke tekad, itu posisi netral. Nah, tinggal kita mau beralih ke buruk, jadi dia masuk gerbang yang netral dulu, langsung bereaksi ke buruk atau ke yang baik. Dan bersyukur yang baik ada 25. Ya, termasuk ada punya keyakinan, sadar, waspada, bijaksana, tidak melekat, tidak membenci, tidak liar, dan sebagainya. Tapi kita lebih nyaman mainnya yang kiri, yang buruk, lebih seru, ada rasanya. Ya, jangan benci, hati rasanya sih. Tapi kalau orang benci, raso. Memicu adrenalin katanya. Kalau udah dilepaskan, udah enak rasanya. Ya, nah ini faktor-faktor mental. Tahan ya, kita lanjut di sini. Paham nggak paham, terima aja. Sama, dulu saya juga, wah maksudnya apa ya, maksudnya apa ya. Ketika Anda meditasi, Anda baru tahu, oh sering meditasi, oh ini munculnya maksudnya gini. Jadi kalau yang masih belum paham hari ini, terima saja dulu. Ini sebagai masukan. Ketika suatu saat Anda berlatih, nanti data akan muncul, oh ini ya dikatakan kemarin tuh ya, oh ini ya muncul di sini ya. Sekarang saya mengalaminya. Nah, oke. Nah, satu lagi, win-nya. Nah, ya, kesadaran untuk mengenal. Ada kesadaran dasar yang mengidentifikasikan objek-objek melalui 6 indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, peraba, dan batin. Ini terjadi kalau saya sering ngomong, kalau Anda mau hidup tenang bahagia, kontrol ini. Ketika Anda melihat sesuatu yang tidak nyaman, Anda jangan itu masuk ke dalam. Lihat cuma tahu. Sesuatu kata-kata yang tidak enak, cuma tahu, tapi jangan masuk ke dalam. Karena ketika masuk itulah tadi kita akan bereaksi ke hal-hal yang buruk. Jadi ketika kita bisa kontrol panca indera kita ini, 5 tadi ya, termasuk batinnya, pikirannya, maka Anda sudah ibaratnya sudah sterilkan yang negatifnya di luar sebelum masuk. Makanya kalau dikatakan kenapa sekarang orang suka scrolling atau nonton-nonton film horor dan sebagainya, Anda menginput data-data negatif semua. Contoh, kalau anak-anak kecil nih, misalnya yang lagi jalan nih setahunan kayak gini, mama papanya titip kepada Anda sebagai neneknya atau kakeknya. Capek kan ngurusin anak setahun kan, kemana-mana kan, setahun 2 tahun kan, nggak bisa diam kan? Kakek neneknya bilang apa kalau capek ngurus dia, jagain dia, nggak bisa diam itu? Jangan main sano, gelap, ada momok. Betul itu kunci orang tua betul?
Karena pinggang nggak capek, apa kaki nggak sanggup lagi rewangin dia kemana-mana. Kunci cuma pakai itu, jangan main situ supaya dia nggak jauh-jauh kan. Ada momok di situ. Tahukah? Anda sudah menginput apa dari pendengaran? Dia lihat gelap. Oh, gelap itu ada momok. Dia rekam. Dia sampai, saya pernah nangani itu cowok usia 3 bulan, kalau tidur harus ada lampu satu. Kalau mati, tiba-tiba mati lampu, dia cepet cari HP untuk nyalain lampu. Kenapa? Ketika saya proses, balik ke masa kecilnya, susuknya nakutin dia. Tempat gelap ada hantu. Makanya selalu dia harus ada lampu. Lihat, tertanam sampai dia dewasa. Ya, oke? Nah, kesadaran akan objek, contohnya, ketika mata melihat sesuatu, melihat bentuk, yang muncul vinaya mata. Terjadi kontak. Apa rasanya? Enak? Mau lagi. Indah sekali. Mau lagi. Buruk. Nggak mau, nggak mau. Nah, ini tadi, yang tadi 52 faktor faktor mental. Kita bereaksi kemana? Oke? Nah, ini lanjutannya. Batin secara umum, batin adalah istilah kolektif dari semua proses mental, termasuk cita, cetasika, dan minana. Meditasi adalah praktik untuk mengamati seluruh proses batin. Melihat bagaimana ia muncul, lenyap, sehingga kita bisa terbebas dari identifikasi kekeliruan terhadapnya. Saya sering begini, makanya kenapa kita sebagai manusia sering sekali berdebat, sering tidak sependapat, karena kita hanya menggunakan kacamata kita atau sudut pandang dari panca indera kita. Ya, pernah lihat permainan angka 6, 9? Misalnya saya bikin angka 6, saya melihat 6. Ketika saya memposisikan pada Anda melihat pasti 9, betul? Kita selalu debat kan, saya akan bilang 6. Anda bilang, enggak ini 9. Ya ini kan gampang, supaya gampang. Tapi ketika dibalik, oh iya ya bener ya 9 ya. Kalian juga akan bilang, oh bener ya 6 ya. Ya. Nah ini artinya apa? Satu benda atau satu kejadian, kita bisa punya persepsi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan menilai langsung. Oh dia salah, aku yang paling benar. Atau, oh iya aku salah ya, dia yang benar ya. Belum tentu. Oke? Nah ini kepayanya saya harus pakai yang di sini aja, pakai mic ya. Kita lihat nih, apakah meditasi itu mudah? Kita nonton ya. Ya, perhatikan baik-baik. Mungkin saya harus agak geser dikit. Kelihatan nggak? Saya turun dikit ya, supaya lebih mudah. Ini suaranya dari... Hey there, I'm Poe the Dragon Warrior. Today I'll be guiding you with an inner peace meditation to help you let go of the stress of the day. Breathe. Through the nose. The mouth. In through the nose. Out through the... Okay, let's focus and get back to our breathing. Inhale. Exhale. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Apologies, students. Breathe in. Breathe four. 2, 3, 4. In. 3, 4. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 6, 7, 8. Who do we appreciate? The Dragon Warrior Pearl. We love you, Kung Fu Panda. Inner peace. Inner peace. Dinner, please. Dinner with peas in a sesame soy glaze. This is not working at all. Maybe focus on your breathing. I'm trying, but it's kind of hard when you keep talking to me.
Technically, you're talking to you if you think about it. Hey, will you two be quiet? I'm trying to concentrate here. Wait, if I'm Poe's inner voice, then who are you? I'm Poe's inner voice. How many voices do I have in there? You do not want to know. I just love him. Do you want a cookie? Sayangnya ini nggak nyambung ke speaker. Oke, paham ya? Anda mengalami itu? Ya, contoh-contoh ini dikartunkan bagus ya. Muncul ini, udah tenang belum ya? Kok aku nggak bisa tenang ya? Ini mulai ngumpul. Kau tuh fokus. Ya, simple. Dari sebenarnya banyak kartun yang sudah mengajarkan kita bahwa inilah pikiran kita. Sebelum saya akhiri, nah ini tips yang saya mau bilang. Dan biasa beberapa teman yang Selasa sudah pernah tahu. Saya ambil gambar ini. Masih belum ya? Oke, meditasi bukan sekedar teknik, tetapi sebuah jalan hidup. Meditasi adalah alat untuk memungkinkan kita untuk mengelola batin, mengembangkan kualitas-kualitas positif, dan mencapai kebebasan dari penderitaan. Memahami semua konsep ini, meditasi sesungguhnya adalah proses. Proses. Ingat lagi, proses yang mudah diakses dan sangat bermanfaat untuk siapapun. Anda lihat gambar yang sebelah kanan atau kiri Anda sekali. Misalnya, saya ambil gambar yang sebelah kiri Anda ya. Itu kalau misalnya dari Palembang dengan jalan itu ke Lampung, butuh berapa jam? Dulu Palembang Lampung berapa jam? Kalau 10 jam. Kalau sekarang yang diambil gambar yang di sebelah kanannya 4 jam. Ingat tadi proses ya. Jadi ibaratnya di ujung sana kita mau menuju ke Lampung. Kalau jalan yang masih kita belum rintis, kita belum laluin. Lihat masih ada rumput di tengahnya. Lama. Dan harus Anda lalui terus. Supaya apa? Rumputnya nggak tumbuh lagi. Makin banyak orang, makin sering dilaluin, lama-lama orang butuh jalan lebih cepat. Maka diperbesar, diperkuat, dicor. Nah, saya belajar dari beberapa guru saya. Jadi ketika Anda sudah dapat kondisi, Lampung atau Lampung Palembang seperti ini, cepat masuknya. Jadi duduk, diam, hanya mengamati nafas bentar, sudah tenang. Nah, proses ini sudah Anda lalui belum? Jangan cuma setiap minggu, saya sudah meditasi pas Dhamma Desana. Berapa menit sih? Berapa menit kalau Dhamma Desana? Hah? Yang sebelum ceramah Romo Pandita. Enggak sampai 5 menit tuh. Apakah cukup? Tetap berusaha, walaupun sehari Anda bisa 15 menit dulu awal-awalnya. Kemudian nanti kalau pas, rasanya tidak semangat, boleh. Kalau ada Bante, siapapun pas ada meditasi datang. Kalau mau punya energi baik, setiap Selasa malam kumpul di sini. Latihan bareng-bareng, itu ibaratnya ngecas dah. Ngecas baterai. Ya, ini yang dikatakan, Anda sudah bangun belum jalan tolnya, supaya cepat sampainya. Kalau Anda nggak bangun tol, lama Anda jalannya. Nah, proses belajar meditasi itulah proses bangun tol. Supaya kita sama-sama bisa, setelah meditasi apa tadi? Samadhi. Ya, oke. Nah, lihat kalau Buddha sudah mencapai ini, dia melihat semua fenomena kehidupan, mau level apapun, Buddha sudah bisa capai. Kita belum. Oke? Sebagai penutup, jangan terlena dalam kelengahan, jangan terpikat. Ini dari Dhammapada 2 ya, ke poin syair 27. Jangan terlena dalam kelengahan, jangan terpikat pada kesenangan-kesenangan indera. Kemudian juga
Orang yang waspada dan rajin bersama dia akan memperoleh kebahagiaan sejati. Ini yang sebenarnya kita cari. Anda mau kerja seperti apapun, Anda sebenarnya mau cari bahagia, betul? Anda berkeluarga, Anda juga mau bahagia. Anda mau sendiri, Anda mau bahagia. Tapi kenapa kita tidak pernah menemukan kebahagiaan itu sendiri? Walaupun dulunya Anda impikan kebahagiaan itu. Contoh, ini yang kadang-kadang saya selalu bilang, kadang ada konsul, aku nih pening. Umur sekian aku selalu ditanya. Nah ini ai, ya, kalau punya anak gadis atau anak cowok yang sudah mungkin cukup tinggi umurnya, jangan dipaksa-paksa. Kapan kau punya pacar? Lagi sudah punya pacar? Sudah lama kalian pacaran tuh. Kapan kawin? Jangan dipaksa sekarang. Ya, kasihan. Sekarang saya juga banyak menangani kasus perceraian, kasus KDRT dan sebagainya. Karena pada dasarnya belum siap. Tadi masih single, berpikir berharap mau bahagia supaya punya pasangan. Setelah punya pasangan, kok rasanya beda. Senyum-senyum, berarti ngalamin. Ya, oke. Belum punya anak, kepingin punya anak. Sudah punya anak, kok rasanya menderita. Ini kok gak bebas kayak dulu. Habis waktu aku, bangun pagi sudah harus masak. Nggak ada waktu lagi untuk aku diriku sendiri lagi. Semua untuk anak. Di mana kebahagiaan sejati? Dapat poinnya? Ya? Oke, selesai sebelum